Hai guys, jadi hari ini kita akan masak dua menu masakan. Yaitu kita akan masak tumis kecambah dan kita akan masak ikan balado. Ini ikan yang saya gunakan ikan teniri, tapi kalian bisa pakai ikan tongkol atau ikan talapia juga boleh, terserah ikan apa. Nanti saya akan tunjukkan untuk cara masaknya. Bahan-bahan yang akan disiapkan, yang pertama kita siapkan ini. Untuk masakan yang pertama saya akan masak untuk tumis kecambahnya ya, 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Nah, ini bawang merah yang saya gunakan ukuran kecil-kecil, tapi nanti yang untuk sambalnya saya gunakan bawang merah yang sebesar ini. Jadi menyesuaikan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian gunakan bawang merah yang kecil-kecil ya boleh 2 biji atau 3 biji. Kalau misalkan kalian gunakan bawang merah yang besar, gunakan 1 biji saja boleh. Jadi terserah teman-teman semua seleranya, suka banyak bawang merah atau suka banyak bawang putihnya. Ini kita buang dulu ujung bawang putihnya. Ini tumisnya kalau misalkan kalian mau tambahkan cabai juga boleh. Ini kita potong, kita iris saja tipis-tipis semuanya. Masak tumis-tumisan itu sederhana ya teman-teman. Jadi bahan-bahannya cuman bawang merah, bawang putih. Kalau teman-teman mau beri lombok atau cabai, atau kalau orang Malaysia bilang cili, boleh ditambahkan cili. Nah, ini saya nggak tambahkan cili karena nanti ikannya mau saya pedeskan. Jadi supaya nggak terlalu pedas, nanti tumisnya pedas, terus masakan yang satunya pun juga pedas kan, nanti nggak enak ya. Kita akan pedaskan di bagian ikan sambalnya nanti. Ini kita iris tipis-tipis. Kalau teman-teman mau cincang kasar juga boleh, tapi lebih praktis kalau dipotong iris tipis-tipis gini saja. Ya, lalu langkah selanjutnya kita beri minyak goreng. Kita akan mulai memasak tumis kecambahnya. Nah, kita beri minyak goreng secukupnya ya, nggak usah terlalu banyak juga. Nyalakan apinya. Tunggu sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita masukkan dua bawangnya. Kalau saya sukanya ratakan dulu ya minyaknya di bagian teflonnya sini. Kita coba rasakan kalau minyaknya sudah panas. Kita masukkan dulu bawangnya. Kita tumis bawangnya terlebih dahulu sampai mengeluarkan bau harum. Tapi jangan terlalu lama-lama juga ya. Kita gunakan api sedang, jangan terlalu besar, karena kalau misalkan terlalu besar
bawangnya ini akan cepat gosong ya teman-teman. Nah, kita masak, kita tumis sampai bawangnya harum. Ya, kita besarkan lagi sedikit apinya. Nah, oke. Ada yang cuman pakai bawang putih aja, ada yang cuman pakai bawang merah juga. Maksudnya bawang merah saja, tapi kalau saya suka bawang merah dan bawang putih. Nah, ini sudah mengeluarkan aroma yang wangi ya. Tumis dulu sedikit lagi supaya layu. Nah, lalu kita masukkan kecambahnya ya. Ini ada sedikit airnya apa-apa. Nah, kita tumis kecambahnya sampai dia matang. Nah, kita aduk-aduk. Aduk. Nah, setelah kita aduk-aduk seperti ini, kita tambahkan kaldu jamur. Kaldu jamur. Setelah itu roiko atau masako ya. Kalau di Malaysia adanya pakai Maggi. Nah, boleh Maggi. Lalu kita beri lada bubuk. Nah, secukupnya. Saus tiram. Ini saus tiram juga secukupnya ya. Saya kalau misalkan masak tumis, saya nggak pernah skip saus tiram. Jadi kalau tumis-tumisan saya selalu pakai saus tiram. Nah, kita ratakan ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai air, pakai kuah, agak berkuah gitu, boleh. Ditambahkan sedikit air. Nah, ini saya pakai cuma sedikit ya. Ada juga yang suka ditambahin kecap manis. Nah, boleh ditambahin kecap manis pun juga boleh. Kalau cuma seperti ini juga nggak apa-apa. Ini ya, saya suka agak sedikit layu kecambahnya. Nah, ini kecambah totoge ya. Kalau misalkan ada chili itu lebih mantap lagi ya teman-teman. Nah, boleh ditambahkan chili. Tapi kalau saya, karena saya mau masak ikannya sambalnya pedas juga, jadi ya
saya nggak pedaskan yang bagian tumis kecambahnya. Nah, kalau sudah, kita boleh icip rasa. Kita icip rasa, koreksi rasa. Oke, rasanya sudah cukup. Nah, ini saya suka toge-nya agak sedikit dilayukan lagi. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau ditambahkan tahu ya boleh, tapi sebelumnya tahunya digoreng dulu. Nah, jadi tahunya digoreng dulu. Setelah digoreng, baru dimasukkan. Itu enak juga ya, tumis tahu kecambah namanya. Nah, oke, segini sudah cukup. Nah, kita angkat, matikan api, lalu kita angkat. Baru di sini. Jadi teman-teman, menu yang pertama sudah jadi. Ya, oke teman-teman, sekarang kita akan memasak ikan baladonya. Nah, ini kita beri minyak. Oke, kita beri minyak secukupnya. Ini ikan yang tadi sudah saya goreng, ikannya sudah saya goreng. Nah, gunanya supaya nanti ketika kita masak, ikannya itu nggak hancur ya teman-teman. Nah, lalu ini ada bumbu yang sudah saya haluskan, bawang merah, bawang putih, cabai. Kalau teman-teman suka pedas ya cabenya bisa pakai cabai yang banyak atau pakai cili. Orang Malaysia bilangnya cili, bisa pakai cili yang banyak. Nah, ini saya gunakan ini ya, tumbukan, karena di Malaysia ini saya susah ya untuk cari cobek gitu, ulek-ulek lah kalau Indonesia bilang. Nah, ada sih di Indomaret, tapi ya harganya mahal teman-teman ya. Saya kan setelah menikah saya pindah ke Malaysia. Saya belum menjelajahi Malaysia, jadi saya nggak tahu pasar tempat untuk beli ulek-ulek ya atau cobek di mana. Jadi mungkin teman-teman ada yang orang Indonesia yang stay juga di Malaysia, bisa tulis di kolom komentar. Nah, belinya di mana gitu ya teman-teman. Nah, ini kita masak sampai dia baunya harum ya, sampai pecah minyak. Nah, kalau bumbu-bumbu kayak gini teman-teman, kita harus sampai benar-benar matang ya, supaya rasanya masakannya tidak langu. Nah, ini kita tumis dulu bumbu halusnya. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang tahu tempat beli bumbu Indonesia di Malaysia selain di Shopee, itu di mana gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini sudah pecah minyak ya teman-teman, sudah seperti sudah kering gitu ya bumbunya. Lalu kita masukkan ikannya yang sudah kita goreng.
ini ya teman-teman. Kalau teman-teman suka disuir-suir pun juga boleh disuir-suir. Nah ini kita tambahkan sedikit kuah. Kita beri kuah karena suami saya suka makanan yang agak berkuah gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak terserah sih mau diberi kuah atau enggak. Nah setelah itu kita tambahkan kecap manis. Jangan lupa ya supaya kita beri warna sedikit gitu ya. Sedikit kita beri warna. Jangan lupa juga kita beri penyedap rasa. Nah, dikit merica. Saya tuh suka banget kalau pakai masakan tuh pakai merica ya teman-teman. Nah, oke. Ini tuh benar-benar baunya harum sekali ya. Benar-benar enak banget baunya. Nah ini sekarang kita tunggu sebentar. Nah ini saking lembutnya ikannya ya teman-teman, kalau sering diaduk-aduk dia akan hancur gitu ya, kecil-kecil ya, tapi nggak apa-apa sih kalau hancur ya, karena tadi saya nggak sempat potong-potongin. Sebenarnya kalau mau dipotong-potongin lebih kecil boleh aja. Jadi kayak kita lagi bikin cabai, bikin sambal gitu ya, sambal ulek. Nah kalau teman punya sisa sambal ulek, bingung mau dimasak apa, nah bisa juga nih dimasak seperti ini ya. Ini simple banget. Nah, kita sambil tunggu, kita sambil koreksi rasa. kurang asin teman-teman, kurang asin. Tapi ini tuh apa ya, kayak kaldu ikannya tuh bener-bener terasa banget ya teman-teman ya. Ini tuh bener-bener enak. Terus dagingnya lembut, dagingnya empuk. Baunya wangi ya teman-teman, wangi banget baunya. Nah, kita icip rasa lagi ya teman-teman, koreksi rasa. Ini nih yang kayak gini nih yang saya suka. Pedesnya itu nggak pedes banget, pedesnya masih oke, masih bisa dinikmati. Karena saya nggak suka ya makanan yang terlalu pedes banget gitu, saya nggak suka. Nah ini cocok nih, mungkin ada orang-orang Thailand, nah atau mungkin orang-orang Malaysia yang nggak suka pedas, nah ini bisa banget nih. Oke, sekarang kita akan angkat.